Itu sekali yang dua. Tadi udah. Oh ya, yang price belum selesai kan? Mulai dari tadi kalau sudah. Nyoba sih. Tapi dia nyapa pilih. Kayaknya aku pilih apa ya? Aku lupa. Kan cekik tuh belum ada. Cekik, cekik. Ya aku juga nggak peduli. Ya yang penting ada gitu pas yang dipilih. Atau juga nanti siapa aja pas peduli. Kan kemarin udah ada kampanye sih, jadi kita udah tahu lah kualitas paslon mana yang bagus gitu, yang meyakinkan. Apa itu kampanye? Emang ada ya? Ada sih kampanye kemarin aja. Kenapa sih banyak masyarakat yang apatis terhadap politik? Nah, masyarakat yang apatis terhadap politik menjadi salah satu penyebab tingginya angka golput ataupun tingginya angka asal pilih dalam pemilu. Kebanyakan masyarakat tidak peduli lagi dengan urusan politik, bahkan juga tidak mencari tahu mengenai keberlangsungan politik di Indonesia. Mereka juga tidak mencari tahu risiko jika asal pilih dalam pemilu. Kebanyakan masyarakat yang asal pilih dalam pemilu menganggap bahwa pemilu tidak ada gunanya, karena mereka juga merasa bahwa pemilu tidak linear terhadap kesejahteraan yang mereka idam-idamkan. Tak hanya itu juga, masyarakat memilih untuk golput biasanya dikarenakan tidak adanya lagi rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah ataupun calon pemerintah yang terpilih nantinya, serta adanya pandangan bahwa pemerintah tidak akan memberikan pengaruh ataupun memajukan kesejahteraan masyarakat juga menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat sekarang ini menjadi apatis terhadap pemilu. Sehingga masyarakat pun tidak akan peduli dengan pasangan calon yang terpilih nantinya. Masyarakat yang seperti ini juga, mereka tidak akan peduli adanya kampanye ataupun debat. Padahal melalui kampanye dan debat, kita jadi tahu kualitas dari pasangan calon tersebut. Melalui kampanye dan debat juga, kita jadi tahu gambaran kinerja dari pasangan calon. Kita jadi tahu visi misi pasangan calon melalui gesturnya juga, serta kesiapan dari pasangan calon ketika melakukan debat. Ada berapa tahap sih kampanye? Kampanye terdiri dari 6 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap ini, para pasangan calon dan kandidat akan mempersiapkan diri, seperti membuat program-program kerja dan membuat janji-janji apa yang akan mereka lakukan jika terpilih nantinya. Tahap kedua adalah tahap sosialisasi. Pada tahap sosialisasi ini, para pasangan calon memperkenalkan apa program kerja dan apa janji mereka kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pembagian sembako atau melalui pembagian kaos dan sebagai macam hal lain yang biasa dilakukan oleh para pasangan calon untuk memenangkan hati rakyat. Tahap yang ketiga adalah tahap debat. Pada tahap ini, biasa para pasangan calon dipertemukan dan akan membahas tentang masalah-masalah yang akan dihadapi oleh Indonesia nantinya. Pada saat ini, para pasangan calon membuktikan dan mempertunjukkan bagaimana kualitas diri mereka masing-masing. Nah, dengan debat ini, pada nantinya para masyarakat akan dapat mengetahui kualitas dari tiap pasangan calon. Pada debat ini biasanya ditayangkan dalam televisi maupun dalam media-media lain. Tahap yang keempat, tahap puncak. Pada tahap ini, kampanye puncak dilakukan. Nah, para calon kandidat politik akan melakukan kampanye besar-besaran seperti kampanye pasar,
konser politik dan pertemuan politik yang akan dihadiri oleh ribuan orang. Pada tahap yang kelima adalah tahap pemilihan. Setelah selesai kampanye, pemilih akan memilih calon kandidat yang menurut mereka sesuai dengan harapan mereka dan dianggap bisa bisa memenuhi kebutuhan mereka. Tahap yang keenam tentang evaluasi. Setelah melakukan pemilihan, akan dilakukan evaluasi terhadap kampanye yang telah dilakukan. Akan dilakukan analisis terhadap keberhasilan dan kegagalan yang dilakukan terhadap kampanye tersebut. Masyarakat dalam pemilu untuk masa depan sangat penting dalam membentuk pemerintahan yang representatif dan berkelanjutan. Masyarakat berperan sebagai pemilih yang bijak, memilih pemimpin yang memiliki visi positif untuk kemajuan negara. Selain itu, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk 1. Berpartisipasi aktif, yaitu terlibat dalam proses politik seperti menghadiri pertemuan kandidat, forum diskusi, dan menyampaikan aspirasi melalui mekanisme demokratis. Kedua, meningkatkan pendidikan masyarakat, yang artinya meningkatkan pemahaman tentang isu-isu politik, platform kandidat, dan peran masing-masing lembaga pemerintahan, sehingga dapat membuat keputusan yang informasional. Selanjutnya, yang ketiga, sebagai pengawas, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu, termasuk memastikan transparansi, keadilan, dan mencegah potensi kecurangan. Yang keempat, partisipasi dalam advokasi dan kampanye, yaitu mendukung kandidat untuk isu-isu yang dianggap penting untuk kesejahteraan masyarakat, serta berpartisipasi dalam kampanye yang positif. Yang terakhir, 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat, yaitu membangun kesadaran akan hak-hak politik, memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat, dan memastikan representasi yang adil dari berbagai lapisan masyarakat. Nah, dengan berperan aktif dalam semua tahapan pemilu, masyarakat dapat membentuk pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka, serta menciptakan masa depan yang lebih baik.